Saya nikahkan kamu dengan Musdalifah binti Haji Matto dengan mahar seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Haji Matto binti Musdalifah. Kenapa selalu ada dangdutan di balik meriahnya hajatan pernikahan? Kebahagiaan apa yang tersimpan pada kaki seorang pengantin yang terus berdiri sepanjang pesta? Kenapa banyak egoisme orang tua di acara pernikahan anaknya? Pernikahan adalah momen sakral bagi mereka yang sedang membuka pintu gerbang dunia baru, pintu bahtera rumah tangga. Pernikahan adalah sebuah jalan untuk meraih pengakuan sosial. Melalui upacara pernikahan oleh kacamata sosial, pasangan pengantin akan diakui sebagai orang dewasa yang cukup berkomitmen dalam menjalin kodrat sebagai makhluk hidup. Tapi, siapa sangka dalam upacara pernikahan biasanya kerap terdapat egoisme orang tua si pengantin sendiri. Seperti jumlah tamu undangan yang ditentukan mertua, desain undangan yang berbeda untuk tamu dari mertua atau orang tua pengantin sendiri, keinginan untuk melangsungkan upacara pernikahan sesuai tradisi seperti petuah bapak ibu atau kakek nenek mempelai, pesanan dari orang tua mempelai sendiri yang meminta kesediaan makan yang tidak boleh biasa, hiburan dangdut yang padahal si mempelai lebih akrab dengan musik pop atau indie, dan belum lagi durasi pesta yang kerap membuat si pengantin kelelahan. Dan pertanyaannya adalah, apakah pengantin, baik mempelai pria maupun mempelai wanita, merasa bahagia dengan semuanya itu? Tentu saja iya, karena yang ada di pikiran keduanya hanyalah yang penting bisa menikah, walaupun kenyataannya mereka tersiksa. Mungkin Anda pernah suatu ketika melihat sebuah tontonan melalui film romansa. Tanpa sepengetahuan Anda, tiba-tiba saja muncul adegan di mana terdapat set dekorasi untuk upacara pernikahan yang menurut Anda sangat mempesona. Sederhana tapi meriah, simpel tapi begitu anggun dan indah. Belum lagi pasti Anda memperhatikan pula bagaimana susunan dibuat begitu harmonis meskipun upacara pernikahan dilakukan di luar ruangan. Aneka bunga yang indah dan rumput yang asri serta warna yang begitu hijau membuat Anda semakin terpukau. Apalagi pada adegan di film itu, kesan romantis yang ada sangatlah terasa ketika seorang pemain saksofon mulai memainkan nada. Apa yang terjadi di benak Anda? Perasaan kagum dan kecenderungan untuk menjadikannya sebagai impian pernikahan yang paling ideal. Saat itu pula Anda ingin sekali mengadopsi ide tersebut. Akan tetapi semua yang dimainkan di dalam pikiran Anda sebenarnya berawal dari sebuah persepsi bahwa Anda menginginkan sebuah upacara pernikahan yang tidak biasa. Kemudian Anda menyaksikan tampilan upacara pernikahan yang berbeda di dalam tontonan yang secara sengaja Anda saksikan itu. Lantas muncullah keyakinan bahwa apa yang Anda lihat memang sangat berbeda, penuh kebahagiaan dan menawan. Sebelum lambat laun upacara pernikahan dengan tema adat mulai tercampur dengan budaya barat, sebenarnya bangsa kita telah lebih dahulu menyampaikan kearifan lokal dengan sistem balas budi melalui acara pernikahan. Bahwa sebuah pernikahan yang dijalani oleh kedua insan yang saling jatuh cinta adalah kebahagiaan bersama. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya milik kedua keluarga besan, melainkan pula untuk kerabat tetangga mereka. Sebelum negara kita setua ini dan sebelum komputerisasi merambah ke berbagai aspek, sebuah acara pernikahan kerap disambut oleh berbagai kalangan, baik orang tua, anak muda maupun anak-anak. Pada tradisi orang-orang Jawa misalnya, biasanya para orang tua akan turut mengambil bagian. Bagi ibu-ibu yang mahir dan terbiasa dengan urusan dapur atau masak-memasak, ia akan ikhlas membantu acara pernikahan tetangganya di dapur. Sementara untuk ibu-ibu yang tidak terlalu mahir dalam memasak, akan tetapi memiliki keterampilan bersosialisasi dan persuasif yang tinggi, ia akan dengan senang hati dan ikhlas untuk membantu menyebarkan undangan atau mengundang massa agar datang berkunjung.
Bahkan biasanya mereka mendapatkan tamu dari berbagai desa tanpa si pemilik hajat ketahui. Kegiatan seperti ini disebut oleh masyarakat Jawa sebagai sinom atau sinoman. Dalam istilah orang Jawa lain disebut rewang, yang keduanya memiliki arti bergotong royong dan saling membantu. Bagi tuan rumah sendiri, semakin banyak tamu yang datang, pesta akan semakin meriah. Karena umumnya mereka yang datang bertamu akan membawa beras untuk membantu dapur si pemilik hajat, atau jika sedikit mampu bisa digantikan dengan uang tunai. Lain halnya dengan laki-laki. Tidak hanya mahir dalam membuat dekorasi upacara pernikahan, kaum pria juga bisa membantu di pawon atau dapur. Bagi masyarakat Nusantara, dodol merupakan salah satu sajian wajib yang harus ada saat pesta pernikahan berlangsung, terutama sekali di Pulau Jawa. Dengan tungku besar dan kayu kering yang terbakar bara di dalamnya, wajan berukuran besar yang di atasnya terdapat adonan tepung ketan bercampur sari kelapa dan gula merah akan membutuhkan tenaga yang ekstra untuk digarap, dan eksekutor didominasi oleh laki-laki, meskipun terkadang kaum perempuan ikut membantu. Disinilah kekuatan otot laki-laki mulai dipertanyakan, walaupun mereka terkadang harus berjuang melawan asap yang terus menyerang mata. Akan tetapi kebahagiaan mereka lah yang tidak bisa membuat semangat untuk mengolah adonan menjadi surut. Dodol yang dibuat dengan keharmonisan dan penuh sukacita. Semua orang berbahagia, tidak hanya kedua insan yang sedang digoyang asmara, akan tetapi juga bagi anak-anak kecil yang sudah tidak sabar melihat pertunjukan berlangsung. Kalau di Jawa mungkin beberapa orang yang mampu akan berupaya mendatangkan pegelaran campur sari, wayang kulit atau orang ludruk atau dagelan dari sang punakawan. Jika di Betawi mungkin beberapa orang yang cukup ekonomi akan menyewa jasa palang pintu untuk memeriahkan suasana. Sekali dua kali melantunkan pantun, seluruh hadirin bergemuruh menambahkan suasana kebahagiaan. Ditambah dengan adegan adu koreo Pancaksilat yang seolah-olah para hadirin berada di tengah-tengah sebuah pertarungan antara dua jawara yang sama-sama kuat. Belum lagi anak-anak muda mulai datang. Selain memang ingin kondangan saja, ia juga sekalian memikirkan hari depan. Dengan memberikan amplop kepada mempelai yang mana kawannya sendiri itu, si pemuda tersebut pastilah menaruh harapan. Jikalau bertemu jodoh suatu saat nanti, ia akan melakukan upacara pernikahan yang sama dengan sistem sinom atau rewang yang sama yang dapat membantu mereka. Mereka yang datang entah melalui undangan tertulis ataupun lisan memang sangat membantu si pemilik hajat. Dengan kondangan beras, setidaknya si pemilik hajat dapat menjualnya nanti untuk mengganti uang pengeluaran pesta. Atau jika lebih banyak orang kondangan dengan uang, bagian itu bisa disisihkan untuk kebutuhan pengantin setelah menikah nanti. Akan tetapi sistem gotong royong juga membutuhkan balas budi, karena tanpa hal itu sistem ini tidak akan berjalan dan berhasil. Jadi bagi siapapun yang tengah membuat hajat, seluruh penjuru desa ikut terpanggil, karena mereka tahu suatu saat jika mereka perlu bala bantuan, hal yang serupa pun akan datang. Inilah kenapa acara pernikahan menjadi kebahagiaan bersama, tidak hanya milik si kedua pengantin tetapi juga orang banyak, karena di dalamnya terdapat sistem balas budi yang arif. Tidak hanya arif, bahkan upacara pernikahan berkonsep adat dengan hiburan seni lokal tradisional adalah pelestarian kebudayaan yang benar-benar nyata dan telah terjadi selama bertahun-tahun di negeri ini. Akan tetapi sepertinya keadaan ini mulai bergeser di tengah-tengah padatnya pemukiman. Kemodernan, digitalisasi, semua bidang, dan di tengah-tengah sulitnya bersosial, akankah sistem sinom akan bertahan lama sampai 50 tahun yang akan datang atau malah digantikan dengan jasa vendor? Mungkin saja iya, seperti kasus anak muda yang menonton adegan pernikahan pada sebuah film bernuansa romansa tadi. Lambat laun impian mereka mulai terwujud meskipun tidak sekaligus.
Saat ini di kota-kota besar yang umumnya bekerja sebagai karyawan atau seorang karir yang tidak punya banyak waktu, aula gedung pernikahan menjadi pilihan mereka. Bahkan ruang terbuka pun banyak disediakan oleh para pengusaha jasa hiburan untuk menjadi alternatif. Dengan bantuan vendor, ia bisa memesan upacara pernikahan yang berbeda konsep dari pendahulu mereka. Tidak perlu ritual siraman untuk menghemat biaya, dan tidak perlu pula berdiri sepanjang hari menyambut tamu. Cukup orang-orang tertentu dari berbagai kalangan saja yang mereka undang. Porsi makanan dan minuman disesuaikan dengan jumlah tamu yang datang, dan semuanya telah diurus oleh jasa catering. Sementara untuk hiburan, ia bisa memilih selera sendiri tanpa pengaruh siapa-siapa. Tidak ada ludruk, ketoprak, lenong, ataupun punakawan. Cukup dengan grup band dilengkapi dengan suara saksofon. Meskipun masih terdapat tradisi kondangan amplop di tengah kemudahan transfer uang digital, tradisi sinom sudah benar-benar digantikan dengan acara yang terstruktur, rapih, meriah, harmonis, anggun, dan kondusif. Semakin kondusif pesta pernikahan akan semakin terasa elegan, jauh dari citra pernikahan yang merakyat, kebahagiaan untuk semua orang. Tidak ada yang salah, semua insan berhak memilih upacara pernikahannya sendiri dan dengan konsep mereka sendiri yang lebih ideal. Terutama yang paling penting adalah mereka menikah dan berbahagia dengan pesta pernikahan tersebut. Setidaknya tidak ada pengantin yang kepanasan duduk di bawah tenda, sementara di luar terik matahari begitu menyengat. Tidak ada lagi pengantin yang merasa bingung tengah menyalami siapa tamu yang berasal dari undangan orang tuanya. Pengantin tidak perlu lagi gelisah karena mendapatkan penyanyi yang tidak sesuai selera, karena mengikuti selera orang tuanya. Tetapi sekaligus pula tidak ada lagi jasa ibu-ibu sosialita yang dengan ikhlas mengantarkan undangan di setiap pintu, karena undangan dapat dikirim melalui cyber dengan tampilan yang lebih menarik dan informatif, juga hanya dengan sekali klik. Tidak ada lagi jasa pemasak dari kalangan ibu-ibu berbagai RT dan tetangga lain. Sekaligus pula tidak akan ada lagi para bapak-bapak dan anak muda lainnya mendedikasikan kebahagiaannya untuk setiap potongan dodol yang mereka buat. Inilah kebahagiaan sebuah pernikahan yang lebih efektif, privasi, terbatas yang diimpi-impikan oleh kebanyakan kaula muda saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka keliru?